Di balik cadar Aisyah. Episode ke-26. Anita berjalan menuju parkiran mobil dengan sedikit merenung, memikirkan setiap kata demi kata perkataan yang diucapkan Aisyah padanya. Hingga akhirnya dia sampai di depan mobilnya. Ketika hendak membuka pintu mobil, dia kaget mendapati ban depan mobilnya kempes. Anita yang kesal hanya bisa menarik nafas panjang sambil melihat jam tangannya. Sudah pukul 5 sore dan dia harus segera kembali ke rumah sakit. Anita menyandarkan tubuhnya pada mobil, sambil mengambil ponsel di dalam tasnya, kemudian menelpon bengkel langganannya agar bisa datang untuk mengganti ban mobilnya. Sementara menunggu, dia kembali merenungi perkataan Aisyah. Sambil bersandar, dia menundukkan kepalanya, memainkan sebelah kakinya. Hingga kemudian dia melihat baju yang dikenakannya. Dia langsung berdiri tegap, sambil memegang baju kemeja tangan pendek yang dipakainya. Anita lantas berkaca pada jendela kaca mobil di depannya, melihat pantulan dirinya dengan kemeja dan rok hitam selutut yang dikenakannya. Kata-kata Aisyah yang terus terngiang di telinganya tentang aurat yang seharusnya ditutupnya membuatnya langsung memegangi bagian tangannya yang terbuka, mengusap rambut, juga leher dan dadanya. Dengan terus berkaca, Anita juga menarik-narik roknya agar lebih turun ke bawah. Tiba-tiba dia kaget ketika ada seseorang yang datang menghampirinya. Lebih kaget lagi ketika melihat jika orang itu adalah laki-laki yang telah menolong Laila, Zaidan. Anita terus melihatnya, walaupun laki-laki itu sama sekali tak meliriknya. Melihat Zaidan yang terus berjalan ke arahnya, membuatnya lantas menyadari jika mobil tempatnya berkaca tadi itu adalah mobil milik Zaidan. Ia yang merasa malu langsung mundur, mendekati mobilnya sambil salah tingkah. Berpikir jika laki-laki itu pasti melihat apa yang sudah dilakukannya tadi. "Apa ban mobilnya kempes?" tanya Zaidan mengagetkan Anita. Iya. Zaidan berjalan menghampirinya sambil terus melihat ke arah ban mobilnya yang kempes. Dia berjongkok untuk memeriksanya. "Apa ada ban serep?" "Ada." Zaidan langsung berdiri. "Saya akan bantu mengganti ban mobil Anda." Zaidan akan menggulung lengan bajunya. "Tidak perlu, tukang bengkel sebentar lagi ke sini," jawab Anita dengan cepat. "Baiklah kalau begitu." Zaidan kembali berjalan menghampiri mobilnya, sementara Anita mengangkat ponselnya yang berdering. "Apa? Bisa minta tolong dokter lain dulu untuk menanganinya? Saya mungkin akan terlambat datang. Ban mobil saya kempes." Anita berbicara dengan panik dengan seseorang di ujung telepon. Dia semakin terlihat panik ketika orang itu memberitahunya jika tak ada dokter lain juga yang bisa mengoperasinya saat ini. Zaidan yang akan buka pintu mobilnya langsung tertegun, tak sengaja mendengar percakapan telepon Anita. "Masuklah, saya akan mengantar Anda ke rumah sakit." Anita kaget, dia langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, saya akan naik taksi saja," jawabnya sambil memasukkan ponselnya ke dalam tas. "Sepertinya ada pasien yang sangat membutuhkan Anda, Bu Dokter. Lagi pula di jam seperti ini akan sulit mendapatkan taksi." Anita langsung tertegun. "Masuklah. Kebetulan saya juga akan ke rumah sakit." Mendengar itu, Anita langsung berpikir jika memang sebaiknya dia ikut sekalian dengannya, karena ada pasien darurat yang harus segera dioperasi olehnya. "Baiklah, terima kasih sebelumnya." Anita dengan ragu membuka pintu mobilnya. Dia lalu masuk dan duduk dengan tanpa melihat Zaidan di sebelahnya. Begitu juga dengan Zaidan. Walaupun sebenarnya merasa risih karena harus berduaan di dalam mobil dengan wanita yang bukan mahramnya. Akan tetapi rasa kemanusiaan membuatnya untuk sementara mengesampingkan hal itu. Wanita ini yang baru dia ketahui adalah seorang dokter harus segera tiba di rumah sakit, karena ada pasien darurat yang harus ditanganinya. Sepanjang perjalanan keduanya hanya diam membisu. Zaidan menyetir dengan fokus, tak pernah sekalipun melirik Anita di sampingnya. Demikian juga dengan Anita, tampak sedikit risih dengan terus memegangi roknya.
Anita tahu jika laki-laki di sebelahnya ini tidak suka padanya, apalagi dengan pakaiannya yang tidak tertutup. Selain dirinya, dia juga yakin jika Zaidan juga merasa risih dengannya. Rok itu tidak akan otomatis menjadi panjang, walaupun Anda tarik-tarik terus seperti itu. Ucap Zaidan tiba-tiba membuat Anita kaget. Anita langsung menarik tangannya. Melirik Zaidan, sekilas lalu memalingkan wajahnya ke arah jendela luar. Aku hanya takut kamu akan risih dengan pakaianku yang tidak tertutup. Zaidan tersenyum. Jadi lebih takut kepadaku daripada pada Allah. Anita langsung memalingkan wajahnya melihat Zaidan. Aku tahu apa maksud Anda. Saya tahu jika seharusnya saya seorang muslimah menutup aurat saya. Tidak perlu Anda beritahu lagi. Aisyah sudah memberitahu saya. Anita terlihat kesal. Zaidan lagi-lagi tersenyum. Beruntung sekali Anda mempunyai teman yang mengingatkan Anda akan kebaikan. Anita langsung terdiam. Apa yang dikatakan temanmu itu benar. Anda tahu, pintu masuknya hidayah bisa dari mana saja. Apa temanmu juga mengatakan, jika dalam Islam, wanita solihah diumpamakan seperti perhiasan yang indah. Semakin indah perhiasan, maka semakin ketat penjagaannya. Tidak sembarang orang bisa melihat, memegang dan menyentuhnya. Tidak sembarang orang juga bisa memilikinya. Hanya orang yang pantas yang mengerti cara menjaganya. Zaidan terus berbicara dengan tanpa pernah melihat Anita. Anita tersentak dengan perkataan Zaidan hingga membuatnya tidak sadar terus melihat ke arahnya. Semoga kamu segera menjadi wanita solehah yang menutup aurat dan menjaga pandangannya. Anita langsung memalingkan wajahnya, hingga kemudian dia menyadari jika mereka telah sampai di rumah sakit. Dia lantas turun dari mobil dengan terburu-buru. Aisyah sedang berteleponan dengan Kak Siti. Mereka sedang membicarakan tentang proses perceraian Siti yang baru dalam tahap mediasi. Mas Yusuf tetap tidak ingin menceraikan kakak, tapi kakak tetap ingin bercerai dengannya. Aku mendukung apapun keinginan kakak. Jika menurut kakak bercerai adalah jalan terbaik, maka lakukanlah. Iya, itu juga yang dikatakan Umi dan Abah. Mereka mendukung apapun keputusan kakak. Aku mengerti kenapa Abah mengatakan itu. Aisyah terdengar sedih. Apa yang terjadi pada kakak dan Lela pasti membuat Abah sedih dan trauma. Abah bahkan sudah mengatakan pada kami jika selanjutnya kami boleh memilih sendiri calon suami kami nantinya. Aisyah terdiam, membayangkan ketika ayahnya sedang mengatakan hal itu kepada kedua anaknya. Pasti dalam keadaan menyalahkan dirinya sendiri. Mereka kemudian menyudahi pembicaraannya. Aisyah lantas termenung sambil melihat pemandangan kota malam hari yang gemerlap oleh sinar lampu berwarna-warni. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh Alfian yang memeluknya dari belakang. Kenapa melamun? Aisyah yang sedih menarik napas panjang. Dia lalu membalikkan tubuhnya, menceritakan semua percakapan dengan kakaknya tadi. Alfian menarik istrinya untuk duduk di atas sofa. Aku harap kedua kakakmu tidak trauma untuk kembali menikah dan berumah tangga. Ibadah terlama adalah berumah tangga. Nilainya setara dengan separuh agama. Ada banyak manfaat dan pahala di dalamnya. Dengan menikah, mengubah dosa menjadi pahala. Mengubah haram menjadi halal. Setelah menikah, kita akan mendapatkan limpahan pahala dari setiap yang dikerjakan. Aku yakin jika kakak-kakakku tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Aisyah menatap suaminya. Apa menatapku seperti ini juga berpahala? Aisyah mengangguk sambil tersenyum. Alfian langsung memegang tangan Aisyah. Jika seperti ini? Aisyah kembali mengangguk. Kalau seperti ini? Alfian menarik Aisyah ke dalam pelukannya. Aisyah kaget, kini mereka saling bertatapan mesra. Alfian lalu menciumi kening juga kedua pipi istrinya. Itu juga berpahala kan? Aisyah mengangguk sambil tersenyum. Kini bibirnya yang dikecup. Itu? Tanya Alfian lagi. Itu juga berpahala, tapi pahalanya kecil.
Jawab Aisyah dengan serius. Apa yang besar? Tanya Alfian serius. Berhubungan suami istri adalah sedekah dan merupakan suatu kebaikan yang diberi ganjaran pahala. Jawab Aisyah juga dengan serius. Alfian langsung memangku istrinya, berjalan menuju kamar mereka. Ayo, kita berbuat kebaikan dan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Dengan diiringi oleh beberapa orang perawat di belakangnya, Anita keluar masuk kamar perawatan untuk memeriksa semua pasiennya. Hingga dia tiba di salah satu ruangan VIP. Anita masuk ke dalam, namun kemudian dia tertegun sejenak melihat pemandangan di hadapannya. Anita kaget melihat sosok yang tak asing sedang menimang-nimang bayi dengan sangat bahagia. "Silahkan, Dok," ucap seorang perawat menyadarkannya. Kedatangan Anita juga membuat Zaidan sedikit kaget. Lalu dengan cepat dia menyadari jika Anita datang untuk memeriksa. Keduanya bertingkah seolah tak saling kenal. Zaidan menyerahkan bayi yang digendongnya ke perawat. Dia lalu pergi meninggalkan ruangan untuk membiarkan dokter dan perawat melaksanakan tugasnya. Anita menghampiri pasien, di mana dia baru ingat jika ini adalah pasien yang membuatnya harus menumpang mobil Zaidan kemarin sore. Dia tidak menyangka jika justru pasien ini adalah istrinya. Sementara di luar, sambil memainkan ponselnya, Zaidan menunggu sambil duduk di bangku. Hingga tak lama kemudian pintu terbuka. Anita keluar dengan diikuti oleh perawat di belakangnya. Anita tampak akan memasuki ruangan di sebelahnya. Namun dia kaget karena Zaidan tiba-tiba memanggilnya. Dia lalu menyuruh perawat untuk masuk duluan. Zaidan berdiri, melihat Anita sekilas. Bagaimana keadaannya, Dok? Kira-kira kapan diperbolehkan untuk pulang? Istri Anda baik-baik saja. Besok sepertinya sudah boleh pulang. Jawab Anita sambil berpura-pura sibuk melihat map di tangannya. Mendengar jawaban Anita, Zaidan langsung mengerutkan keningnya. Namun kemudian dia tersenyum kecil. Oh, syukurlah kalau begitu. Anita langsung membalikkan badannya. Terima kasih, Dok. Ucap Zaidan lagi. Anita hanya mengangguk sambil kemudian kembali melangkah. Alhamdulillah, setidaknya sekarang rok pendek sudah ganti dengan celana panjang. Zaidan melihat celana panjang hitam yang dikenakan Anita. Seketika Anita langsung menghentikan langkahnya, sambil kemudian memegang celana panjangnya. Anita kembali membalikkan badannya melihat Zaidan dengan kesal. Daripada sibuk mengurusi cara berpakaian seseorang, lebih baik Anda kembali menemani istri Anda di dalam. Anita menunjuk ruangan di sampingnya. Zaidan tersenyum sambil menundukkan kepalanya. Saya akan kembali menemaninya, tapi bukan sebagai seorang suami, tapi sebagai adik. Anita kaget. Zaidan berjalan mendekati pintu. Oh iya, terima kasih sudah membantu proses melahirkan kakak saya. Ucapnya melihat Anita sekilas lalu membuka pintu dan masuk ke dalamnya. Sementara Anita tersenyum sendiri karena malu sudah salah paham. Sepeninggal suaminya kerja seperti biasa, Aisyah sibuk untuk melakukan pekerjaan rumah. Setelah selesai membereskan dapur, kali ini dia sibuk menyapu dan mengepel lantai seluruh rumah. Aisyah menajamkan pendengarannya ketika dia mendengar keributan di luar rumahnya. Kali ini pertengkaran tetangga depan rumahnya terdengar cukup jelas. Tidak seperti biasanya yang hanya samar-samar saja. Seperti biasanya Aisyah tak ingin memperdulikannya. Dia memilih untuk tak menghiraukan keributan itu. Tapi kegaduhan di depan rumahnya semakin lama malah terdengar semakin menjadi. Namun kemudian dia mengingat akan kejadian yang menimpa kakaknya. Dia lalu berpikir bagaimana jika pertengkaran mereka berubah menjadi kekerasan fisik seperti yang dialami oleh kakaknya. Aisyah langsung membuka pintu. Dia langsung disajikan pemandangan dua orang sedang beradu mulut dengan sengit. Tepat di depan pintunya yang kebetulan berhadap-hadapan dengan pintu apartemen mereka.
Kehadirannya dan beberapa tetangga lain tetap tidak menghentikan pertengkaran keduanya. Adu mulut yang sesekali dibarengi dengan saling dorong itu terlihat semakin memanas ketika si istri akan memukul suaminya. Namun si suami berhasil mengelak dan mendorong istrinya hingga jatuh. Semua orang kaget. Apa kalian tidak malu sudah menjadi tontonan gratis orang-orang? Aisyah memegang tangan si wanita ketika wanita itu akan membalas perbuatan suaminya. Wanita itu menepis tangan Aisyah. Kamu jangan ikut campur. Wanita itu membentak Aisyah. Kalau begitu, lakukan keributan di rumah kalian. Jangan membuat kegaduhan di sini. Aisyah menunjuk pintu rumah mereka. Si suami yang kesal langsung masuk ke dalam rumah. Terdengar suara pintu dikunci dari dalam. Membuat si istri langsung menggedor-gedor pintu rumahnya. Satu persatu tetangga yang kesal kembali masuk ke dalam rumah mereka. Kini hanya tinggal Aisyah yang tetap di sana, melihat wanita itu meminta suaminya untuk membuka pintu. Cukup lama tapi pintu tak kunjung dibuka, hingga membuat wanita itu duduk dengan lemas di depan pintu sambil menangis. Masuklah, tunggu saja di rumahku. Mungkin nanti suamimu akan membuka pintu jika kemarahannya mereda. Aisyah memegang tangan wanita itu, mengajaknya masuk ke dalam rumahnya. Wanita itu menurut, dia berjalan dengan lunglai memasuki rumah Aisyah. Aisyah mendudukkannya di sofa, dia lalu mengambilkan minum untuknya. Sementara wanita itu minum dengan air pemberiannya, Aisyah melihat penampilan wanita di depannya yang hanya mengenakan tank top berwarna hitam, yang ketat dengan celananya yang sangat pendek. Dia terlihat kacau dengan rambutnya yang acak-acakan. Terima kasih, ucap wanita itu sambil melirik Aisyah ketika menyimpan gelas di atas meja. Aisyah hanya mengangguk. Oh iya, maaf, tadi aku membentakmu, ucap wanita itu sembari sibuk merapikan rambutnya. Tidak apa-apa. Wanita itu melihat Aisyah. Naila, ucap wanita itu. Namaku Naila, ucapnya lagi sambil tersenyum pada Aisyah. Aku Aisyah. Sepertinya kita seumuran, ucap Naila sambil terus tersenyum. Aisyah hanya mengangguk. Naila terlihat mencari sesuatu. Apa suamimu merokok? Tanya Naila tiba-tiba. Tidak, jawab Aisyah langsung. Naila terlihat kesal. Mau aku belikan? Tanya Aisyah yang sebenarnya merasa kaget jika wanita di depannya ini adalah seorang perokok. Tidak usah, aku tidak mau merepotkanmu lagi. Naila berdiri, berjalan-jalan melihat sekeliling rumah. Aisyah heran melihat keadaannya yang sepertinya sudah baik-baik saja. Tak sampai 5 menit, suasana hatinya bisa dengan mudah berubah. Sama sekali tidak nampak kesedihan dan kemarahan lagi di wajahnya. Semakin membuatnya yakin jika pertengkaran heboh seperti tadi sudah biasa bagi keduanya. Aisyah juga berdiri, berjalan menuju dapur, rupanya Naila mengikutinya dari belakang. Suamimu kerja apa? Dokter, jawab Aisyah sambil membuka kulkas. Wah, hebat sekali. Naila tampak kagum. Suamiku cuma seorang bartender, ucapnya lagi dengan mimik wajahnya yang kesal. Naila lalu melihat Aisyah dari atas hingga ke bawah. Apa kamu tidak sesak atau kepanasan? Tanya Naila sambil menunjuk cadar yang dipakainya. Tidak, jawab Aisyah santai. Ayahku juga dari dulu selalu menyuruh aku untuk memakai jilbab. Tapi aku tidak pernah mau, ucap Naila sembari duduk di kursi meja makan. Aisyah yang sibuk menyajikan makanan kecil hanya tersenyum. Jika aku memakai pakaian sepertimu, semua teman-temanku pasti akan menertawakan aku. Naila tertawa sendiri. Aisyah menghampiri Naila sambil menyimpan makanan di depannya. Jika kamu pikir membuka aurat adalah gaya modern, maka binatang lebih modern dari manusia, ucap Aisyah sambil tersenyum. Naila bengong sambil melihat Aisyah.
Kenapa ayahmu menyuruhmu menutup aurat? Karena ayahmu tahu jika selangkah saja seorang putri meninggalkan rumah tanpa menutup auratnya, maka ayahnya juga akan selangkah lebih dekat dengan neraka. Begitu juga dengan seorang istri yang tidak menutup auratnya, maka suaminya yang akan menanggung dosanya. Ucap Aisyah lagi dengan santai. Naila terus melihat Aisyah. Mengenai pernikahanmu, Aisyah menatap Naila. Jangan mudah bertengkar hanya karena kesal. Saling memaki untuk puaskan hati. Memukul untuk membuatnya mundur. Lalu berbaikan dengan tanpa ada saling introspeksi diri. Lalu kalian mengulangi lagi, terus-menerus seperti ini. Ingat, menikah tidak sebercanda itu. Bersambung.